Nah, mungkin kita juga butuh memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat bagaimana bisa segera beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang. Contohnya saja mungkin di daerah ada kegiatan, sebenarnya kegiatan seni, ada kegiatan-kegiatan pariwisata. Mungkin bisa memanfaatkan media-media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di kawasan Pantai Padang, tepatnya di The Beach Cafe. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Nah, sebelum Kak Ros mau talamak dengan dua orang pemuda ini, Kak Ros mau ngajakin dulu seluruh Dunsana Parekraf dimanapun berada untuk selalu setia mendukung kita dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, tentunya dengan cara subscribe, like, share, and comment channel YouTube-nya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dunsana Parekraf saat ini Kak Ros bersama dua orang pemuda dari media online. Mereka adalah pemudanya Infosumbar. Nah, Nusana pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar apa itu Infosumbar. Mereka adalah Uda Fembi Fernando, merupakan CEO atau Chief Executive Officer dari Infosumbar. Kemudian ada Uda Dedet yang juga merupakan tim dari Infosumbar tersebut. Nah, Nusana pasti penasaran apa sih Infosumbar, bagaimana sih Infosumbar? Pastinya kita akan ulas bersama Uda Fembi dan Uda Dedet. Siap Uda ya? Siap. Kayak mau kompetisi aja gitu ya. Oke, mungkin Uda Dedet apa Uda Fembi dulu nih yang mau jawab ini? Tapi pertanyaan belum ada ya? Oke. Nah, Kak Ros pengen tahu, mungkin Dunsana di rumah juga pengen tahu Infosumbar itu apa sih sebenarnya? Karena mungkin para Dunsana sering mendapati Infosumbar itu dari Instagram atau dari YouTube seperti itu. Mungkin Uda Fembi atau Uda Dede bisa menjelaskan kepada Dunsana Parekraf yang ada di rumah? Terima kasih Kak Ros dan juga tim dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Infosumbar. Jadi kalau sekarang orang-orang mungkin ketika buka HP kenalnya Infosumbar itu ada di Instagram. Nah, tapi sebelumnya Infosumbar ini sudah bergerak di Twitter dan juga Facebook sebelumnya. Jadi kami sebenarnya media sosial multiplatform dengan berbagai platform media sosial yang ada sekarang. Nah, di Infosumbar hadir di sana memberikan berbagai macam informasi terkait dengan Sumatera Barat ataupun nasional yang memang mungkin berkaitan dengan Sumatera Barat sendiri. Nah, jadi itu sih sebenarnya Infosumbar. Terus untuk kegiatan kita sebenarnya selain di Instagram yang memang lagi hits banget gitu kan, sebenarnya kita juga ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan sekarang juga kita mulai kembali menghidupkan website kita di infosumbar.net juga. Oke. Nah, jadi kita menjadi media multiplatform yang memang menjadi tempat masyarakat mendapatkan informasi apapun tentang Sumatera Barat. Jadi seperti itu Kak Ros. Oke, nah di sana itu tadi Infosumbar adalah media online yang awalnya ini berbasis jurnalisme masyarakat atau citizen journalism yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah media yang berbadan hukum ya sekarang ya. Oke. Kemudian Infosumbar ini merupakan media online yang followersnya untuk kita ketahui ya. Infosumbar memiliki followers Instagram itu sebanyak 242.000. Mungkin sekarang udah menambah ya? 800.000 followers untuk Instagram. Kemudian untuk Twitternya juga ribuan, 242. Kemudian likers FB-nya 11.000.
Subscribernya Terus Facebook kita ada 70.000 yang 70.000, subscribernya 11.000. 11.000. Ya. Luar biasa, sudah memang benar-benar kalau influencer itu udah banyak ini ya, tawaran-tawaran ininya ya. Banyak endorse-nya. Oke. Mungkin udah Dedet ingin menambahkan apa yang sudah diulas sama Uda Fembi tadi? Ya mungkin tadi Bang Fembi ada kelupaan, kita juga nggak mungkin ketinggalan di TikTok ya. Ya. Kita TikTok juga udah mulai karena ya perkembangan zaman nggak bisa didustai. Itu TikTok sekarang juga lagi hype. Kita juga ikut meramaikan sana perinformasian lah di TikTok gitu. Kekinian banget ya. Tapi dengan gaya info sumber sendiri lah, nggak ngikutin gaya anak-anak TikTok Emang pada umumnya. Iya, emang kalau di info sumber TikToknya seperti apaan? Ada gerak-gerik juga nggak? Kalau kita sih lebih informasi, misalnya pariwisata. Nanti kita munculkan beberapa video, terus dengan informasi palingan tulisan-tulisan atau teks saja. Gitu. Oke. Nanti terserah netizen lah bagaimana Ya. untuk mengimprovisasi ya, begitu ya. Betul. Oke. Kemudian untuk sejarah berdirinya info sumber ini bagaimana nih Uda? Iya, kalau untuk sejarahnya sendiri, pada awalnya founder kita itu saudara Hafizul Khair. Di tahun 2010, ketika itu memang lagi hitsnya itu adalah Twitter dan Facebook. Oke. Beliau pada saat itu baru menyelesaikan perkuliahan di UNAN. Mulailah aktif untuk mencoba membuat media informasi berbasis masyarakat pada saat itu, karena pengguna Twitter, pengguna Facebook waktu itu sangat-sangat aktif sekali, dan founder merasa belum ada nih media informasi yang memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Nah, pada saat itu muncullah inisiasi dari saudara Hafiz untuk membuat Twitter, info sumber, dan Facebook langsung berdua waktu itu, langsung jalan. Nah, mungkin pada saat itu Hafiz hanya membuat Twitter ini menjadi semacam bot lah. Ketika masyarakat memberikan atau mention info sumber di Twitter, dia langsung akan retweet. Oke. Nah, jadi contohnya misalnya ada terjadi longsor di 50 kota. Ya. Nah, masyarakat yang ada di sekitaran kejadian, mereka langsung nge-tweet nih, Damin, ada longsor di titik ini. Ya. Nah, otomatis akan di-retweet. Ketika itu informasi langsung menyebar. Ya, Karena kita pakai bot waktu itu, dia langsung menyebar. Oke. Nah, jadi itulah fungsinya kenapa awal mulanya info sumber hadir. Jadi informasi-informasi dari masyarakat dulu itu sangat-sangat cepat bergeraknya. Kita menggunakan Facebook dan Twitter itu, masyarakat langsung mendapatkan informasi. Contohnya lagi, ketika itu macet-macetan. Beberapa kali mungkin ada perbaikan jembatan, kecelakaan. Nah, informasi-informasi tersebut menggunakan Twitter tadi, masyarakat hanya tinggal mention info sumber, langsung kita retweet. Masyarakat yang lain yang kebetulan mungkin ingin lewat jalan sana, udah dapat info dan mungkin bisa mencari jalan alternatif lain. Jadi dulu itu sih sejarahnya info sumber pertama kali lahir. Kalau Kak Ros boleh tahu nih, info sumber berdirinya dari tahun berapa nih udah? 2010 ya, kurang lebih udah 11 tahun ya. Oke, 4 Juli kemarin. 4 Juli kemarin baru ulang tahun. Iya. Oke. Tapi Kak Ros udah nggak diundang untuk celebration ya. Baik, udah Dedet. Sudah berdiri selama kurang lebih 11 tahun. Nah, sampai saat ini kira-kira suka duka yang dirasain dalam membangun info sumber ini seperti apa nih? Udah. Suka duka itu banyak ya kayak, apalagi di dunia pariwisata kami kan selalu aktif tuh dari tahun 2013 kita udah mulai punya tim. Oke. Itu kita udah jalan sampai 2018 kami diajak sama Dinas Pariwisata Sumber untuk jadi salah satu media official di TDS. Ya. Nah, itu suka duka di TDS pun juga banyak gitu. Itu waktu ke Solo Selatan itu ban kita copot, bukan bocor atau meledak ya, tapi copot apanya. Itu banyak lah. Ada juga yang diancam gitu, diancam mau dibunuh, ada sampai kayak gitu juga. Oh iya. Karena menyinggung salah satu, ada dulu komunitas, mungkin mereka nggak suka kami beritakan seperti itu. Oke, iya. Ya banyak lah suka dukanya. Kalau sukanya itu bisa dibilang setiap di kegiatan pariwisata kami kan pergi ke daerah-daerah. Itu alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baru. Ada juga udah jadi orang tua angkat di setiap daerah yang pasti. Iya.
Komentar-komentar para netizen jadi masuk dalam di suka dan duka nggak itu? Ya kalau komentar netizen mungkin dulu di awal-awal emang kita masukin ke hati lah. Oke. Tapi Kalau kalau udah masuk ke hati jadi apa gitu? ya emosi sendiri. Terbakar sendiri. Ya, kalau Iya, sekarang iya. sih udah nggak peduli apapun komentar netizen gitu. Oke. Kecuali mereka emang komentar yang membangun, kritik yang membangun kami balas. Iya, dan kita percaya pasti netizen sekarang yang semakin pemikirannya semakin berkembang, Iya. semakin luar biasa gitu ya, semakin apa? Semakin membangun buat kita semua untuk memberikan sesuatu yang baik ya pastinya ya. Oke, udah sejak kapan sih terpikirkan untuk menjadikan Infosumbar ini berbadan hukum seperti itu? Ya, sebenarnya dari tim kita sudah punya rencana itu dari awal tahun 2019. Kita sudah mulai merencanakan untuk membentuk badan hukum yang akan menaungi Infosumbar sendiri karena dari pengalamannya teman-teman juga yang sebelumnya sudah lama di Infosumbar, kita selalu ada hal-hal yang menjadi kendala ketika tidak berbadan hukum. Apalagi sudah berkaitan dengan beberapa pihak yang memang mewajibkan ada badan hukum, akhirnya kita inisiasi untuk di 2019 kita coba dulu, mulai bergerak dan alhamdulillah di 2021 awal berbadan hukumlah Infosumbar dengan nama PT Nagari Karya Kreasi. Oke. Dan kemarin karena kita juga memutuskan untuk membuat atau menjadikan Infosumbar.net menjadi media jurnalistik, kita juga membuatkan badan hukum sendiri untuk Infosumbar.net, itu Infosumbar Media Kreasi. Jadi kita memang harapannya dengan menjadi badan hukum ini, Infosumbar menjadi lebih kuat dalam gerak bergeraknya nanti ke depan itu bisa lebih luas lah. Oke. Tidak ada lagi yang menjadi batu sandungan atau menjadi hambatan bagi kami untuk bergerak. Harapannya seperti itu. Ya, ya. Nah, dari sejumlah informasi-informasi yang dimiliki oleh platform Infosumbar, kawan-kawan terpantau sangat peduli dengan perkembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Nah, apa sih yang mendasari kepedulian itu dari Infosumbar sendiri? Dari Detet mungkin. Ya karena kita semuanya juga hobi jalan-jalan gitu kan kayaknya. Pastinya ya. Kita hobi jalan-jalan. Sebenarnya nggak perlu. Atau untuk perekrutan anggota di Infosumbar, yang pertama harus mempunyai hobi jalan-jalan gitu. Ya, harus anak-anak adventure gitu ya. Oke. Nah, karena kita hobinya ya jalan-jalan, lagi kan kalau apalagi di masa pandemi ini kita nggak bisa jauh lah keluar kota atau luar negeri. Jadi ya kalau bisa di Sumatera Barat sendiri kita lebih berwisata lah di Sumatera Barat tuh. Karena di Sumatera Barat sendiri cukup tuh semuanya, mau wisata laut, danau, lembah, apapun di Sumatera Barat ada gitu. Semuanya lengkap ya. Ya itulah yang mendasari kita dari dulu tuh emang ya Sumatera Barat ini indah, nggak kalah indah dari yang lain, dari daerah lain gitu. Ya ke gimana ya? Apa namanya bang? Ya lebih baik lah kita Explore. explore di negeri kita sendiri gitu. Atau kita juga punya semuanya Ya, yang kita punya. yang bisa kita explore gitu ya. Dari hobi traveling, jalan-jalan, nah itu bisa menginspirasi dari untuk Infosumbar sendiri untuk mempromosikan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat ya, luar biasa. Kemudian bagaimana sih potensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif menurut Infosumbar? Kalau dari kami sih selama kita ke daerah, ke beberapa daerah yang memang kita kunjungi, kita buatkan beberapa konten-konten juga, sebenarnya sangat-sangat bagus, sangat tinggi. Dan ketika kita berbincang-bincang dengan masyarakat, tidak semuanya kok yang menolak pariwisata gitu. Bahkan mereka ingin kampung mereka didatangi oleh wisatawan-wisatawan, entah itu wisatawan luar negeri ataupun wisatawan dalam negeri gitu. Bahkan yang kampung yang memang sudah pernah didatangi oleh wisatawan mancanegara, mereka malah ingin lagi dikunjungi. Kalau ada boleh lihat anak, ajalah kemari, carilah kampung kami. Mereka seperti itu gitu. Saking antusiasnya terhadap pariwisata. Nah, kami menjadi tergerak gitu. Oh, benar. Berarti kita harus mencoba mempromosikan juga daerah ini gitu. Belum lagi
beberapa daerah yang kami datangi juga mempunyai potensi-potensi yang secara ekonomi itu bagus. Mereka punya budaya, mereka punya seni yang memang bisa ditampilkan, mereka punya kreasi yang memang harus sebenarnya bisa menjadi uang juga, dan itu menjadi pelecut semangat kami untuk memberikan tempat juga bagi pelaku-pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Makanya Infosumbar itu hadir juga salah satunya untuk itu. Seperti itu, kalau Kak. menurut Uda Dedet sendiri gimana? Ya, dulu tuh kami itu pernah ke salah satu negeri namanya Nagari Dilan. Nagari Dilan. Dilan di Bandung. Bukan. Bukan. Di Bayang Utara pesisir. Oke. Justru itu tuh mungkin ya Dilan yang di Bandung ya. Iya. Itu kan bisa dibilang orang banyak nggak tahu tuh dengan negeri itu. Sebenarnya itu sangat indah sekali, dan itu hasil bumi Dilan sendiri nggak kalah dari yang lainnya. Iya, iya. Itu di situ ada kacang Dilan yang udah terkenal gitu. Nah, di situ sebenarnya sebenarnya bisa dibikin pariwisata yang ya nggak kalah lah gitu. Iya, iya. Tapi memang banyak sih orang banyak nggak tahu Dilan itu di mana sih. Waktu kami posting sendiri, kok Dilan mah komennya nak niru film Dilan. Iya, iya, iya. Tapi gue saya komen enggak, karena emang itu namanya Dilan emang dari dulu. Dari awal ya. Iya. Oke. Dan potensi wisatanya pun lebih bagus di situ. Pemandangannya indah, soalnya dari ketinggian kita bisa melihat kawasan pantai di pesisir selatan dari negeri Dilan sendiri. Oke. Ini berarti menjadi bukti bahwa masyarakat Sumatera Barat ini sudah menyadari betapa beruntungnya, betapa merasakan efek positif dari kepariwisataan pastinya ya. Iya. Dan tetapi mungkin masih banyak daerah-daerah yang memiliki potensi, cuman belum terekspos gitu Betul, ya. belum Nah, terekspos. dengan hadirnya Infosumbar, mungkin ini akan menjadi lebih baik lagi untuk pengembangan pariwisata dan Allah. ekonomi kreatif Sumatera Barat pastinya ya. Amin. Oke, luar biasa sekali. Sampai sejauh ini sudah berdiri kurang lebih 11 tahun. Kawan-kawan dari Infosumbar mungkin sudah banyak mengekspos kepariwisataan dan ekonomi kreatifnya ada di Sumatera Barat. Nah, sampai saat ini kira-kira apakah sudah terjamah 19 kabupaten kota yang ada di Sumbar, atau mungkin masih ada yang masuk dalam antrian waiting list gitu? Yang jelas Mentawai. Mentawai? Itu kami Itu jadi waiting list? masih waiting list, dan Oke. kami memang dari tim juga punya semangat untuk mengekspos Mentawai sendiri. Cuman sampai sekarang kita masih teman-teman ada sedikit keraguan gitu. Seperti kemarin untuk tahun ini sebenarnya kita udah menjadwalkan akan ke Mentawai, tapi karena kondisi pandemi, setelah itu beberapa kegiatan pariwisata yang sebenarnya bagus dan bisa kita ekspos di Mentawai juga tidak jadi terlaksana. Akhirnya kita belum jadi ke Mentawai. Oke. Kalau untuk daerah lain sudah terekspos rasanya 18 kota kabupaten adat ya. Yang kalau kita kunjungi ya Kak, itu mungkin Mentawai satu sama Pasaman Timur yang belum. Yang Tapi belum ya. kalau untuk misalnya ada netizen yang ngirim ke kami informasi, itu rata-rata semuanya sih udah. Sudah di repost begitu ya. Kira-kira kendala yang berarti untuk maksudnya kendala yang berarti kenapa Mentawai sama Pasaman Timur itu belum bisa diekspos atau dikunjungi gitu, seperti apa nih udah? Kendalanya mungkin ya belum ada kesempatan aja Kak. Oke. Ya. Kami lagi nungguin yang festival di Mentawai biasanya. Iya. Nah, kami berharap itu ada dan kami akan berkunjung di sana. Oke. Nah, kemudian dalam pembangunan kepariwisataan pastinya dibutuhkan sinergi antara seluruh unsur pentahelix, yang salah satunya adalah media ini kan. Kemudian bagaimana sih Infosumbar menyikapi dan memposisikan diri untuk sinergi ini? Kalau bagi kami sih, kita selalu mendukung apapun upaya dan jenis kegiatan dalam pembangunan khususnya kepariwisataan. Kami akan mendukung itu gitu. Bahkan kami mencoba untuk mengekspos semua potensi-potensi pariwisata, ekonomi kreatif yang memang bergerak dari masyarakat, memang diproduksi oleh masyarakat, dan masyarakat yang punya semangat itu gitu. Kita akan bantu dan kita berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat di luaran Sumatera Barat, bahkan sampai ke Indonesia, bahkan mungkin luar negeri, mengenal bahwa Sumatera Barat itu tidak hanya tari piring, tidak hanya tari pasambahan, tapi banyak yang lain. Oh, ternyata juga punya tenun. Kita juga punya daerah yang namanya Silungkang, penghasil kain-kain yang indah. Kita juga punya Pandai Sike.
kita juga punya yang namanya Kubu Gadang Desa Wisatanya. Nah, itu yang kita harapkan bisa mengekspos masyarakat-masyarakat yang peduli untuk daerahnya. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa. Yang mana Sumatera Barat ini kaya akan seni budaya juga. Betul. Ya, tidak hanya alam yang bisa dijual untuk pariwisataan begitu ya. Oke, seperti yang kita rasakan kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya. Kita dalam masa pandemi. Ya. Nah, ada paradoks tentang penanganan pandemi COVID-19 di satu sisi dan pemulihan ekonomi yang salah satunya melalui pariwisata. Kalau menurut Info Sumbar sendiri, bagaimana memandang dari sisi medianya? Ya, sebenarnya kalau untuk paradoks ini kita juga agak susah gitu kayak, karena pariwisata kita masih berbasis massa. Masih berbasis masyarakat datang kumpul rame-rame. Kita masih terkaget ketika pandemi itu hadir, datang dan akhirnya menutup akses. Banyak masyarakat-masyarakat yang memang menggantungkan kehidupan dari pariwisata langsung teriak waktu itu. Kami sebenarnya memandang hanya perlu mungkin ya kalau kata pemerintah beradaptasi. Nah, mungkin kita juga butuh memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat bagaimana bisa segera beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang. Contohnya saja mungkin di daerah ada kegiatan sebenarnya kegiatan seni, ada kegiatan-kegiatan pariwisata. Mungkin bisa memanfaatkan media-media sosial untuk memperkenalkan daerahnya. Contohnya kemarin ada itu di daerah Payakumbuh. Teman-teman kami di sana membuat sebuah kegiatan Ramadan. Mereka mencoba mengekspos kegiatannya melalui media sosial dan kami bantu. Dan alhamdulillah masyarakat mengetahui kegiatan tersebut, masyarakat mengenal daerah tersebut. Nah, itu salah satu cara bagaimana kami membantu masyarakat yang di daerah sana mungkin karena tidak bisa didatangi oleh masyarakat lain untuk berwisata, kita akan coba bantu ekspos mereka. Ya, menggunakan media sosial yang kami punya tadi. Ya, setidaknya apabila nanti mungkin di daerah-daerah lain mereka sebenarnya punya potensi-potensi pemuda yang bisa menari, punya kegiatan yang istilahnya penampilan bagus dan bisa ditampilkan. Mereka mungkin membuat rekaman atau membuat sebuah video pendek dan ingin diekspos, kita siap untuk membantu mereka sebenarnya. Dan dengan cara ini sebenarnya bisa juga untuk membantu masyarakat-masyarakat di daerah. Nah, jadi seperti itu. Karena ya mau nggak mau sih pandemi, media sosial itu nggak bisa lepas. Jadi dengan media sosial yang kami punya, sebenarnya kami pakailah gitu, gunakan Info Sumbar untuk mendapatkan mungkin nggak banyak, tapi bisa. Sebenarnya itu. Nah, contohnya saja Kak, misalnya kami punya YouTube misalnya. Alhamdulillah YouTube kita kan sebenarnya sudah monetisasi. Ya, walaupun mungkin angka yang akan didapat tidak seberapa, dengan kerjasama yang mungkin antara masyarakat dengan kita nanti ke depan kalau misalnya ada, ya setidaknya kita bisa memberikanlah sedikit kepada masyarakat yang ingin diekspos. Videonya, video kampung, video kegiatan kampungnya. Nah, itu yang ingin kami tawarkan sebenarnya. Nah, cara-cara inilah yang masyarakat harus memanfaatkan itu gitu. Siapapun lah sebenarnya, tidak hanya kami, tidak hanya Info Sumbar, mungkin yang lain pun yang mungkin bisa dimanfaatkan media-media sosialnya harusnya bisa dimaksimalkan. Nah, mungkin Nunsana parekraf yang berada di rumah juga pengen tahu nih gimana sih seandainya nanti Nunsana parekraf ingin mengekspos suatu kegiatan atau berita apalah namanya seperti itu, ingin menggunakan jasanya Info Sumbar. Nah, ini bagaimana caranya, prosesnya begitu? Kalau untuk kerjasama sebenarnya kita tinggal di kontak aja, mungkin di IG bisa dicek, bisa dikontak juga ke link yang ada di sana. Nah, mungkin nanti kita akan bicarakan terkait standarisasi dan teknis. Nah, misal nanti, Bang, kami punya nih video pendek tentang kampung. Kami ingin diekspos, bisa nggak Bang itu dijadikan uang?
Ya kalau selama pembicaraan ini sepakat antara kami dengan mungkin adik-adik yang di daerah yang ingin berkarya, kita akan ekspos. Karena tidak menutup kemungkinan ya dari YouTube, Facebook, semuanya bisa sebenarnya. Atau mungkin adik-adik punya karya lagi, atau mungkin masyarakat di luaran sana punya karya juga yang dia punya, kita mau bikin festival nih gitu, tapi ngundang masyarakat susah. Gimana sih caranya? Kita bikinkan festival berbasis online. Bisa. Ya mungkin dari Dinas Pariwisata juga sudah membuat kegiatan tersebut, cuman kan kita ingin masyarakat yang lain juga aktif gitu. Iya. Ya, seperti itu. Berarti intinya pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti berkarya, Betul. tapi bisa berkarya lebih secara virtual begitu. Betul. Ya. Walaupun tidak mendatangkan orang-orang masih tetap bisa menyaksikan secara virtual. Mungkin Harusnya. ada tambahan dari Uda Dedet. Oh ya, mungkin kayak misalnya kita lagi keluar kota ke salah satu daerah, itu kita live Instagram kan. Ya. Itu ada aja tuh teman-teman yang komen dari rantau bilangnya, terima kasih Min, kami akhirnya bisa wisatawan. Iya. Nah, kayak gitu tuh ya nambah semangat kami juga untuk pergi ke daerah-daerah untuk ngasih tahu ke masyarakat di luar sana bisa lah wisatawan lain gitu. Silakan nonton di Instagram Info Sumbar atau di YouTube-nya Info Sumbar. Gratis gitu ya. Ya. Oke. Media harus kritis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Tentunya dalam konteks diskusi kita kali ini mengenai pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, apa nih kritikan dan solusi dari Info Sumbar sendiri untuk kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat? Mungkin Dedet nih yang pengalaman. Ya. Kalau dari Dedet sih mungkin lebih pede dengan wisata kita sendiri gitu. Misalkan kita punya Mandeh, ya udah kita sebut Mandeh, jangan Raja Ampat. Kalau saran dari Dedet, Oke. kita harus pede dengan apa yang ada di tempat kita gitu. Oh. Kita punya apa namanya, Padang Mangate, jangan sebut New Zealand Iya, iya. atau apalah gitu. Iya. Ya kita harus pede aja gitu dengan pariwisata kita. Kita lebih baik kok dari orang-orang itu, tinggal pengemasan kita aja gitu. Oh iya, Kak Ros jadi ingat ini Raja Ampatnya Sumatera Barat, New Zealandnya Sumatera Barat gitu. Walaupun Sumatera Baratnya disebutin, tapi tetap mereka lokasi itu punya nama sendiri ya. Iya. Gitu. Udah ada yang mau ditambahin? Kalau dari kami sih sebenarnya kolaborasi. Di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif, kolaborasi itu tidak bisa dipisah. Semua masyarakat punya peran. Ya pentahelix tadi lah seperti Kak Ros bilang di awal. Bahkan kemarin katanya juga udah dapat informasi lagi, sekarang juga ada tambahan satu lagi yaitu pendanaan. Nah, berarti ada kalau penta setelah penta hexa. Ya. Berarti udah hexahelix gitu. Ada pendanaan dari BUMN, BUMD ataupun Bumnak. Iya, benar. Kolaborasi inilah yang harus kita maksimalkan bersama-sama agar masyarakat bisa merasakan dampak dari apa sih sebenarnya pariwisata gitu. Nah, dengan kolaborasi, sinergi, kerjasama antar pihak, baik itu pemerintahan, media, masyarakat, terus perusahaan-perusahaan, semuanya bisa nanti mendorong ekonomi kreatif berkembang, otomatis pariwisata menjadi hilirnya juga ikut berkembang. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Baik, Uda Fembi, Uda Dedet, terima kasih atas waktunya Kak Ros. hadir bersama tim Malapa pada sore hari ini. Semoga harapan-harapan kita semua terwujud untuk pembangunan kepariwisatan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat ke depannya. Sebelum Kak Ros pamit dari edisi ini, ada sesuatu kenang-kenangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih Kak Ros. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak Ros. Oke. Baik, Nusana Parekraf dimanapun berada, demikian tadi Mau Tak Lama Kak Ros bersama Uda Fembi dan Uda Dedet dari tim Info Sumbar, yang mana media ini sangat membantu sekali untuk pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat pastinya. Saatnya Kak Ros dan tim Info Sumbar undur diri dulu dari hadapan Dunsana semuanya. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya yang tak kalah menarik yang akan kami hadirkan untuk Dunsana semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam ekraf, salam Titi Maswa.